Yang kami hormati Pemerintah Kota Pekalongan melalui bagian protokol dan komunikasi pimpinan atau Prokopim Seda Kota Pekalongan melakukan kaji terap ke pemerintah Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kaji terap sekaligus bentuk silaturahmi ini dilaksanakan sebagai upaya peningkatan pelayanan komunikasi, dokumentasi, dan keprotokolan bagi pimpinan daerah. Kunjungan yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Pekalongan Haji Salahuddin didampingi Kepala Bagian Protokol Kota Pekalongan M. Restu Hidayat disambut baik oleh Bupati Bantul yang diwakilkan oleh Asisten Pemerintahan Seda Kabupaten Bantul Didi Warsito, serta Kepala Bagian Humas dan Protokol Seda Kabupaten Bantul Suparmadi yang berlangsung di lantai 3 Kompleks Kabupaten Bantul Jumat siang 5 November. Pada kesempatan baik tersebut, Wakil Wali Kota Salahuddin mengucapkan terima kasih atas sambutan baik dari Pemkab Bantul yang sudah meluangkan waktunya untuk menerima kunjungan kaji terap dari Pemkot Pekalongan. Menurutnya, maksud kedatangannya kali ini ke Pemkab Bantul adalah ingin meningkatkan pelayanan komunikasi, dokumentasi, dan keprotokolan bagi pimpinan daerah. Agenda dari pemerintah Kabupaten Bantul, kami ingin belajar bagaimana teman-teman di Kota Pekalongan ini hadir dari Humas dan Prokopim. Kalau di sini Humpro ya Pak ya, Humas dan protokol. Tapi juga nanti juga akan berubah juga. Alhamdulillah di sela-sela waktu pemerintah Kabupaten Bantul bisa menerima kita untuk belajar. Kebetulan Pak Asisten 1, Pak Didi bisa mewakili Pak Bupati yang sekarang menemui Bu Menteri Desa di Linggo sana, di Mangunan. Ya, kita lihat penataan di sini karena sebelum Indonesia Merdeka juga sudah ada pemerintahan Ngayogyakarta. Di sini ya kalau di tempat kita kecamatan di sini kan Pakanewon ya Pak. Kapanewon ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita timba pelajaran dari Kabupaten Bantul bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat kegiatan pemerintah kota, kemudian juga bagaimana Prokopim bisa memfasilitasi kegiatan pimpinan daerah, kemudian juga sekaligus bisa menjembatani antara teman-teman media dengan Pemkot untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat, kemudian bisa tumbuh partisipasi dari masyarakat untuk membackup kegiatan pemerintah Kota Pekalongan. Saya kira itu. Pak, tadi sempat di dalam sambutan sempat teringat masa lalu Pak waktu belajar di sini Pak. Iya, kebetulan masa lalu yang baik. Dulu saya KKN di Kecamatan Linggo itu di Sarat dan dulu bikin itu Pak. Pompa tali pakai peralon yang jadi peralon tak kasih tali bundeli itu. Jadi malah ditinjau dosennya sama ngajak londo. Udah tak pesen ini jangan dipakai dulu, besok mau ditinjau. Habis subuh saya ke situ macet Pak. Saya turun pakai tangga ke bawah. Itu kenangan saya di Pak Wali, tadi kan ngasih sarung batik. Apa filosofi motifnya terus apa tujuannya ngasih sarung batik? Ya kita sama-sama penghasil batik. Itu khas batik kita, motifnya dan warnanya memang dengan warna cerah, beragam dan sebagainya. Itu motifnya motif yang sangat bagus. Nanti juga bisa kita belajar motif batik sini, kita elaborasi dan sebagainya. Harapan kita yaitu ada nilai plus yang bisa kita bawa pulang untuk masyarakat Pekalongan. Asisten Pemerintahan Seda Kabupaten Bantul Didi Warsito membeberkan mengenai wilayahnya maupun potensi yang ada di Kabupaten Bantul. Pihaknya mengaku senang dan bersyukur atas kunjungan kaji terap dari Pemkot Pekalongan ke Pemkab Bantul. Dirinya menjelaskan masyarakat Kabupaten Bantul sangat kreatif, termasuk di sini juga sudah ada batik dari kayu atau kayu yang dibatik, baik berwujud lemari yang dibatik atau topeng kayu dibatik. Kami adalah Jogja di wilayah paling selatan. Kalau Bapak tadi mendekatkan kerajinan hajat hidup orang Bantul ini 18% dari kerajinan. Selebihnya pertanian dan jasa. Jadi tinggi. Mungkin di Jogja itu 70% kerajinan mungkin asalnya dari Bantul. Biasanya saya kalau menerima tamu dari luar, saya masuk gini,
yang turun uangnya dihabiskan di Bantul. Karena kalau kita bicara souvenir dan hal-hal yang terkait dengan kerajinan, Bapak sudah menunjukkan di Belimbing ada satu wilayah yang memproduksi kerajinan bambu. Itu termasuk sentranya di Desa Muntuk, Bapak, sentra Niponje, termasuk bagiannya di Tengku Leres. Kemudian kita di Kasongan. Kalau kita bicara batik, Bantul juga punya batik yang tua, sekalipun Pekalongan majunya luar biasa, Pak, untuk batik. Sehingga untuk pemasaran Pekalongan, kalau kami kan ini biasanya melayani batik keraton, sekarang masih ada batik tulis yang di Pacimacan ya, Pak Kabar. Kami sangat bergembira ketika dari Kota Pekalongan, Pak Wali Pekalongan rawuh ke Bantul, ada beberapa persamaan yang antara Kota Pekalongan dan Kabupaten Bantul. Misalnya seperti kita punya Bantul punya batik, Pekalongan kemajuan batiknya luar biasa. Jadi mungkin kalau nanti saya bisa sowan ke Pekalongan, mungkin bisa belajar juga terkait dengan, karena Kabupaten Bantul ini kan masyarakatnya kan karena kepepet kemudian menjadi kreatif gitu. Termasuk di sini sudah ada batik dari kayu, Bapak. Batik dari kayu. Kayu yang dibatik, ya itu bisa berwujud lemari-lemari yang dibatik, kemudian topeng kayu dibatik. Ya. Jadi mungkin nanti karena banyak persamaan itu, maka ada kemungkinan atau kita harapkan nanti kita bisa sowan ke Pekalongan untuk menimba ilmu yang lebih banyak terkait dengan batik, terkait dengan pelaksanaan. Kalau tadi Pak Wali ngendika tentang tunjangan, saya pikir satu yang bagus sekali, karena di Kabupaten Bantul untuk pelaksana PLT itu memang ada tambahan dari Tugen 50% jika itu dilakukan di PLT oleh sejajar atau di bawahnya, Bapak. Jadi kalau sekretaris dinas sebagai PLT kepala dinas itu ada tambahan 50% dari tugennya kepala dinas. Tetapi kalau kabid itu kemudian merangkap kasih, PLT kasih, dia tidak mendapatkan tambahan karena kasih di bawahnya. Oke. Kalau sejajar kasih, PLT kasih, dia ada tambahan. Pelaku turun Ini lancar. Dari Kabupaten Bantul, Romi Suharto, Batik TV melaporkan.